Ya, jadi ceritanya aku sama Hiskia sama Cencen berapa kita? Bertiga kita lagi belanja untuk biaya bulanan. Begitu. Betul. Sambil aku juga mau beli HP buat papaku karena HP-nya rusak gitulah. Jadi kita terpaksa keluar. Black ya? Betul. Iya. Mana Black? Sebelumnya udah pernah daftar member di sini atau di Erasmus atau Evox? Member nggak tahu ya, cuman September lalu beli di sini juga sih. September. Nah, untuk warnanya hijaunya seperti ini Kak. Kameranya nggak ada yang lecet kan untuk kameranya? Oke. Handphone sudah mission complete. Few moments later. Aku nanya-nanya nih, by the way. Kak Hiskia kan kerjanya di Malang. Ya. Ya, di perbatasan Batu Malang lah ya. Iya, oke. Nah, itu selama corona gimana kondisinya? Kondisi waktu dulu Dulu itu tanggal berapa, guys? Maksudnya? dulu yang awal-awal tanggal berapa ya? 16 17 16 17. Maret sorry. Itu kondisinya Kota Batu, apalagi Kota Batu ya, itu bukan kayak Kota Batu. Jadi sepi banget jalannya. Dan kalau di Malang sih juga sepi juga. Jalannya sepi. Jadi ke kantor itu yang biasanya harus menempuh waktu sekitar 30 menit, sekarang hemat 20 menit, 15 menit pun bisa. Gitu ya? Iya, apalagi waktu pulang pas weekend ya, hari Sabtu atau Minggu gitu guys. Jadi biasanya arah Jatipak tuh kan macet banget ya. Sekarang bohong banget. Ya betul. Pulang dari gereja kemarin waktu habis live IG, di sebelah depannya blok office itu kan biasanya ada anak nongkrong. Ya, ini nggak ada ya? Kayak kopi darat, sekarang udah nggak ada, sepi banget. Kalau Cencen, kuliahnya gimana? Ya kuliahnya di rumah, tugasnya makin banyak. Paling yang ribet itu pagi, karena kan kalau di rumah terbiasa bangun siang. Tapi ini harus bangun pagi, terus kelas online, terus ya ribet-ribet gitulah. Bosen juga di rumah, nggak ada aktivitas yang terlalu gimana gitu kan. Tapi aktivitas kuliah tetap berjalan kayak biasa ya? Tetap. Berbedanya online. Berbedanya online, dan kita bisa memilih tempat gitu loh. Jadi mau kuliah di mana tinggal bawa laptop apa. Oke. Yang pertama dirasain apa? Pas pertama kuliah online? Ribet karena gurunya tuh menjelaskannya karena online mungkin ya. Jadi dia tuh tugasnya lebih banyak. Jadi tiba-tiba buat ini lebih seperti itu. Dan anak-anak itu kadang-kadang karena online mereka nggak aktif. Jadi cuma diem ngeliatin apa-apa. Kalau di kelas kan tapi lebih tetap muka aktif. Ya? Tetap muka. Oke. Tuh. Tapi sekarang udah terbiasa atau belum? Sudah, tapi bosan juga gitu loh. Kalau kita kuliah biasanya kan ketemu temen, jadi bisa ngobrol, bisa apa betul. Gitu kan, hybrid bisa ketemu secara fisik gitu ya? Physically bisa mukul, bisa apa. Kalau online kan cuma diam terus lihat kamera dan ya lama-lama boring lah lihat layar terus. Betul. By the way, Kak Hiskia ini salah satu orang yang nggak bisa WFH guys. Oh iya, sama kayak kamu bro. Karena selain orangnya keluyuran dan kantornya memang tidak bisa WFH, betul nggak? Iya betul, karena ada satu kondisi ya, karena jasa jadi harus masuk. Iya, kalau Kak Hiskia nggak masuk guys, kalian nggak bisa menikmati internet. Gitu. Kalau kalian WFH dan nggak ada internet ya udah. Iya, makanya pakai Indibarens. Indibarens, udah tau lah ya Indibarens. Promonya nggak asik. Lu doang. Nggak boleh. Oh nggak boleh. Nanti disensor aja nggak boleh sih. By the way nih guys, selama keluar Kak Hiskia ada ini nggak tindakan pencegahan preventif yang dilakukan? Kalau tindakan pencegahan sih sebenarnya waktu dulu awal-awal ya, kan masih abu-abu, entah boleh pakai masker atau nggak pakai masker, karena WHO bilang itu tidak recommended. Bukan tidak recommended, corona itu tidak lewat udara. Oh, iya. Tapi setelah beberapa kali melihat sharing yang dari podcastnya ya para YouTuber itu tentang kesehatan, ternyata virus ini kayak berevolusi, jadi dia bisa melalui udara sekarang, bukan lewat apa sih istilahnya itu? Kan dulu kan katanya ludah dan droplets. Nah, sekarang kayaknya lewat udara. Dan
pemerintah juga sekarang Per hari ini kalau nggak per salah. hari ini mewajibkan untuk pakai masker. Ya, Masker. hari ini tanggal 6 Mei by the way. Jadi, Maret, sorry. kita 6 langsung April, guys. April. 6 April. Per 6 Work April. from home lupa hari. jangan-jangan enggak, tapi jangan-jangan mungkin pemerintah ini karena ini April jadi April mau. Enggak. Enggak ya? Nggak di prank. Enggak sih, iya, harus pakai masker kain. Salah satunya pakai masker. Ya, pakai Apalagi? masker. Terus apalagi di kantor sekarang udah pakai. Jadi sebelum masuk kantor nih di screening dulu suhu Suhu badannya, ya terus apa namanya? Harus pakai, kalau kami harus pakai ini APD yang Alat, iya. yang sarung tangan, terus kacamata. Bukan APD yang untuk kesehatan, bukan. Karena harus kerja, beberapa teman harus kerja di lapangan, terus pakai masker dan itu dibawain hand sanitizer juga. Susah banget ngomongnya. Apalagi ya pencegahannya? Itu sih sering cuci tangan. Sering cuci tangan. Berarti selain pakai masker, sering cuci tangan ya. Ya. Terus Betul, jangan betul. sebisa mungkin jangan nyentuh muka. Salamannya dijaga gini. Ya apa sih, namaste. Namaste. Namaste gini. Sebenarnya salam siku ini enggak. WHO Gini, juga nggak gini. boleh. Nggak boleh Gini. kan? Nggak boleh menyentuh kan tangannya. Iya nggak boleh. Ini nggak boleh. Udah begini aja udah. Tidak dianjurkan. Tapi gini. Tapi awal-awalnya guys, waktu kita melakukan salam gini, sebenarnya agak aneh gitu. Iya, Karena nggak Karena kenal biasanya ya. kan, wah bro, asik jadi kayak Peluk-pelukan apa Iya. ya, sekarang nggak Iya. bisa. ya gini, agak aneh. Tapi ya namanya anjuran pemerintah ya. Ya. Jadi ya kita harus ngikutin lah, karena betul. pemerintah sekarang memang kondisinya kalau saat ini ya sulit banget ya, bener nggak sih? Betul. Sulit kan? Menkesnya juga bingung, Pak Jokowi juga bingung. Iya, karena kan memang obatnya belum ada. Ya betul. Apalagi Jadi yang bisa dilakukan cuma tindakan preventif aja. Betul Iya, nggak? Tindakan apalagi- pengobatannya Iya belum sih. pasti metodenya. Betul. Ya sih. Kalau bisa ya bisa mungkin kita harus bersih. Ngomong-ngomong Hmm. tindakan preventif, Bos. Hmm. Ini kan kita lagi apa istilahnya social distancing. Nah, sekarang istilahnya physical distancing. distancing. Iya nggak sih? Hmm. Physical distancing ada nggak bedanya sama pas waktu biasa, waktu hari-hari biasa? Selain cuman salaman doang. Apa ya? Mungkin ada ini kali ya, mungkin kalau dulu kan kita ketika nggak ada apa-apa ya mepet, nyenggol, jalan berjejer gitu kan. Mungkin kalau sekarang lebih ada disdainnya gitu Iya, iya, loh, iya. lebih kayak gitu. Iya. Kalau ketemu orang juga biasanya cuma sekarang lagi agak Agak menjauh sama menyingkir, Gitu. ketakutan, Iya, paranoid. apalagi karena ini anak kecil ya, saking parnonya anak kecil bersin langsung udah siap gini kan. Itu Hand sanitizer panik. itu panik. Karena kan pemberitaan yang begitu menggebu-gebu tentang Ya, hal ini, jadi kadang kan kita juga kayak ada orang cuma gitu, kita udah Iya, ada apa dengan dia? Udah parno gitu. Iya, iya, Tuh, iya, lebih betul, ke arah sana sih sekarang kan. Oke. Kalau dia sendiri gimana? Kayaknya dia Kamu kan santai habis deh. waktu itu sini aku pegangin deh. Nah, sekarang kita syuting. Ini nggak apa-apa gini. Nggak apa-apa. Nah kemarin kan, sekarang aku yang interview nih. Oke, Iya. silakan di interview. Waktu kemarin, Aku cuci tangan ya. Jangan loh dia di interview biar happy. 1 minute 37 seconds later. Waktu kemarin kan habis pulang dari luar negeri. Ya, betul. Nah itu gimana nih? Aku Waktu ceritain dari awal. Ya? COVID-19, iya. Oke. Jadi pertamanya itu kita kan berangkat tanggal 5 ya, tanggal 5 Maret sama Kaiska juga dia ikut. Nah, tanggal 5 Maret kita ke Malaysia. Di Malaysia pada waktu itu yang jumlah orang yang positif itu sekitar 120 di Malaysia. Hanya 120 pada sekitar tanggal 5 Maret. Tapi dari 120 itu cuman sisa berapa orang gitu, sekitar 20 orang karena yang lain udah sembuh. Nah, jadi aku biasa aja karena aku lihat berita seperti itu. Aku lihat berapa yang sembuh dan berapa yang masih dirawat. Waktu itu di Malaysia masih yang dirawat cuma sedikit. Nah, setelah itu begitu sampai di Malaysia kita kaget dong. Oh, rupanya kayak gini. Biasa aja, tetap rame. Ya nggak bener nggak guys? Betul betul. Masih rame seperti biasa lah kayak Malaysia kayak biasanya. Aku cuma sehari baru di Malaysia. Sehari besoknya pergi ke Turki. Itu tanggal 6. Tanggal 6 berangkat ke Turki itu nyampenya tanggal 7-nya ya guys. Jadi ke Turki itu sekitar 16 jam. Jadi itu seharian butuh semalam lah. Semalam nyampe di Turki itu juga biasa aja karena waktu aku lihat berita di Turki per hari itu case-nya masih 0.
belum ada kasus sama sekali pada waktu itu, jadi biasa aja. Nah tapi mereka di tiap border, di perbatasan internasional itu udah pasang screening, alat-alat screening. Jadi mulai dari apa namanya, Iya, yang suhu tubuh yang secara langsung dan suhu tubuh yang thermal kamera. Jadi ada dua macam kayak gitu. Jadi waktu sama di Turki juga biasa aja karena di sana belum ada kasus dan di sana rame banget. Terutama di Istanbul itu rame banget, rame nggak karuan. Kayak masih kayak biasa. Tapi di sana karena masih winter, belum hebring ya. iya belum. Di sana masih winter, masih dingin. Jadi orang-orang cenderung kayak berdekatan ya. Tahu kan kalau dinginnya. Iya, kan adem kan. Karena di sana masih winter, jadi semua pada berdekatan. Tapi untungnya di sana masih zero case, jadi masih bebas jalan-jalan. Habis dari Turki, pindahlah ke Singapura. Nah, Singapura ini yang aku agak, dalam tanda kutip agak takut karena negara ini adalah salah satu negara yang bordernya itu cukup ketat. Perbatasan internasionalnya cukup ketat dalam hal imigrasi. Imigrasi aja itu ketat, apalagi untuk hal-hal yang berhubungan dengan pandemik gini ya. Waktu itu kan aku berangkat ke Singapura itu waktu diumumkan sama siapa sih namanya, ketuanya WHO itu, dia itu bilang bahwa corona ini setelah jadi epidemik dia jadi pandemik pada waktu aku di Turki kan, dan itu aku perjalanan ke Singapura. Nah setelah jadi pandemik benar di Singapura itu ketatnya nggak karuan waktu itu. Dan seharusnya aku masuk itu harus bawa surat dokter per hari itu, karena perubahan dari epidemik ke pandemik pas aku perjalanan pulang dari Turki balik ke Singapura gitu. Tapi waktu ke Singapura kemarin, waktu suasana, kamu kan dari Malai ke Singapura dulu kan? Iya. Nah itu suasananya gimana? Beda jauh nggak? Udah sepi? Oh beda. Atau Waktu Singapura sepi itu banget? udah sepi. Pesawat itu sepi. Nah, pesawat kan apa sih namanya, conveyor belt ya, yang buat ambil bagasi pesawat itu loh. Itu bagasinya cuma beberapa yang lewat. Karena di pesawat itu nggak penuh. Itu yang pesawat dari Malaysia ke Singapura itu nggak penuh ininya, conveyor beltnya, orangnya, penumpangnya juga nggak penuh. Jadi udah mulai sepi. Aku masuk ke kota, di bandara itu udah sepi, kecuali pas masuk di kota, maksudnya udah masuk di daerah-daerah wisata itu rame, udah kayak biasa lah, kayak Singapura pada umumnya. Udah biasa aja. Karena di satu sisi gini, Singapura itu adalah salah satu negara yang dengan penanganan terbaik. Ya. Sampai sekarang dia yang meninggal cuma 1 orang, dan itu pun yang meninggal WNI, warga negara Indonesia guys, yang meninggal di Singapura itu, bukan warga negara sana gitu. Jadi salah satu negara yang tindakan preventifnya bagus dan tindakan perawatan untuk pasiennya itu sangat bagus. Jadi mereka case-nya walaupun banyak tertangani dengan baik, nggak ada yang meninggal dari warga negaranya sana. Yang meninggal 1, tapi itu warga negara Indonesia ya. Nah pas aku mau pulang dari Singapura balik ke Indonesia, itu aku dengar berita bahwa ada 15 orang yang kena di hari itu. 9 diantaranya dia baru pulang dari Indonesia. 9 diantaranya baru pulang dari Indonesia. Jadi gimana dong? Waktu aku mau pulang, pas aku balik dari Singapura, dari udah di bandara dengar berita kayak gitu, jadi pas mau balik ke Indonesia itu ngerasa lebih was-was karena ya kalau kita bedain Indonesia sama Singapura ya jelas beda lah ya. Ya jadi aku waktu pulang ke sini agak was-was karena itu tadi, kok bisa nggak kedetek di Indonesia. 9 orang dia pulang dari Singapura, pulang dari Indonesia 9 orang itu kena corona gitu, 15 orang, 9 diantaranya kena dari Indonesia. Jadi gitu. Tapi yang aku seneng di sana itu, terutama di Singapura, selain tindakan preventifnya banyak, mereka itu punya kayak tempat-tempat kita lapor, kita periksa itu di mana-mana. Jadi ketika kita ngerasain sesuatu yang ngerasain apa simptomnya, kita ngerasa kayak sakit nih, kita tinggal datang aja ke situ dan itu free. Ya, gitu. Jadi sebenarnya justru nggak takut di sana aku, karena semua fasilitas ada lengkap. Gitu sih. Takut kalau pulang berarti. Iya, waktu itu jujur gitu. Dan aku hampir nggak pulang karena setelah berita itu muncul yang dia baru balik dari Indonesia, semua orang yang satu negara ASEAN, walaupun kita ke Singapura bebas visa ya, satu negara ASEAN itu mereka wajib bawa surat dokter. Gitu. Sebenarnya pas di bandara itu udah was-was, ini aku boleh pulang apa enggak, karena aku nggak punya surat dokter dan aku menurut peraturan aku harus tinggal di sana minimal 2 minggu baru aku boleh meninggalkan Singapura. Gitu. Sebenarnya aku nggak bisa pulang gitu. Cuman ya karena kemurahan Tuhan, aku pulang sesuai dengan jadwal. Tapi maksud aku yang di waktu habis enggak. negeri. Pulang kan kamu enggak. harusnya di karantina nggak sih? Aku di karantina. 14 sempat apa 21? ini Sempat enggak sih? di karantina. Sempat karantina. Sempat di karantina apa kata? Self quarantine. Quarantine. Jadi aku kan pulang tanggal 16 ya, nyampe di Batu tanggal 16 malam. Jadi aku mulai karantina tanggal 16 malam itu sampai hari Senin minggu lalu. Jadi aku udah selesai karantina dan tanpa
ada Gejala. simptom gejala apa. Aman berarti Aman. ya. Puji Tuhan ya Puji gitu. Tuhan. Tapi rasanya gimana guys? Deg-degan pas kamu sama 2 minggu tuh kayak Ih, gini ya, panas dikit, batuk patok. dikit langsung aduh apa ini, bersin dikit aduh apa ini, ya gitulah. Terus aku kan ada apa ya, alergi debu ya. Oh iya. Jadi misalkan aku bersih kamar gitu, pagi debunya kan pada, Hmm. ya itu langsung batuk kan aku. Itu langsung aduh Apa mati ini? kon. Ini papa sama mama nggak keluarin hand sanitizer atau disinfektan ya? Langsung Enggak, langsung cuci tangan. Nah, setelah- Hari-hari awal itu Nah, kamu nggak boleh ketemu sama papa mama dulu ya, kamu di kamar aja. Oh, serius? Iya beneran. oh, Iyalah, gitu habis ya. pulang dari luar negeri kan Hmm. lansianya kan takut. Iya Iya. gitu. Nah, terus kan kamu libur lama nih, ya kan? Terus masuk kantor lagi kapan? Minggu lalu ya? Hari Kamis Hari kemarin. Kamis lalu ya? baru Setelah masuk kantor. sebulan dulu 1 ya? bulan aku nggak Sebulan. kantor. Nah, gimana nih? Kamu melihat setelah kamu 2 minggu di rumah, terus melihat kondisi kota kita, asik, Wah, kota asik. Batu, gimana? Kalau dari Sepi bias itu banget. sepi banget ya? Sepi banget. Sama berarti Karena ya? waktu hari Selasa itu aku pulang, aku sempet nongkrong masih guys. gitu. Ini yang dua hari Ini bebal Selasa. ini orang ini. Transparan tuh dia nongkrong ya. Hari Selasa sama Rabu itu aku sempet nongkrong. Cuma sebentar tapi cuma sekitar sejam 2 jam lah aku pulang. Itu sepi banget. Kafe yang langganan biasa aku kesana, Janus ya, kalau kalian sering lihat Oh, di sana. oh, promo. Kalian pasti karena sering Ah, muncul iya, di Disabos. Nah, di tempat aku nongkrong itu rame banget. Gitu Oh, ya. masih rame hari Masih itu. rame pada hari itu. Walaupun alun-alun Kota Batu udah ditutup, tapi orang-orang masih ngumpul di situ. Cuman hari-hari awal, terus hari berikutnya hari Kamis dan seterusnya sampai hari Kamis kemarin ini aku nggak tahu kayak gimana. Karena aku sama sekali nggak keluar. Cuman di sekitaran kompleks itu aja. Ya sih. Jaga diri. Kita lihat kota kita aja udah kayak gitu ya, maksudnya sepi banget, bukan kayak kota Batu, apalagi yang kota-kota biasa ramai kayak Jakarta, Iya. Surabaya. apalagi ya, apalagi sekarang ada beberapa kota menerapkan ini lockdown Lockdown apa? Lokal. lokal, Lokal, ya. Jadi ya itulah salah satu Usaha. cara. Ya jadi Sama. kayaknya buat kalian yang nonton tetap jaga kesehatan ya. Nah, itu Bener harus. katanya Kak Iskia sama Cencen tadi, kita tindakan preventif pakai masker aku lepas, pakai masker, terus pakai hand sanitizer atau cuci tangan secara langsung. Kalau misalkan nggak ada akses buat cuci tangan pakai air langsung, bawa hand sanitizer. Terus jangan pegang Buka. muka kalau misalkan belum cuci tangan, jangan pegang muka, dan jaga jarak. Kalau bisa sih seminimal mungkin keluar dari rumah, maksudnya keluar Keluar Minimalisir lah. meminimalisir Jangan keluar aja. sering-sering, Pak. Soalnya kalau seperlunya nggak- aja. Kalau nggak penting amat. Ya kayak sekarang ini karena penting jadi kita keluar ya. Kita turun gunung istilahnya. Gunung dengan kekhawatiran. Iya, dengan kekhawatiran. Tapi tadi gue itu udah agak rame guys ya. Iya, tadi udah rame cara. Heran nih, mungkin efeknya orang-orang bosan di rumah. Betul, betul. Ya bosan nggak sih? Apalagi Bosen dia minggu. kayaknya lebih kalau menurutku karena mereka kerja ya. Iya, Ada kayaknya yang udah orang mulai kerja dan sebulan nggak mungkin kena orang nggak kerja gitu Iya, loh. betul. Iya. Betul, Tapi apalagi Work kayak from home kan lebih ribet ojol nggak sih? gitu. iya. Iya, apalagi Iya tergantung kantornya kan. Kalau yang kerja kayak aku gitu, nggak ada masalah kita WFH. Cuman kalau kayak yang ojol yang Nah, itu kasihan. kasihan sekali gitu loh. Horse, apa kabar Horse? Kasihan sekali, apalagi ada beberapa orang yang kayak orang habis kerja di luar pulang malah tadi lu corona lu tadi lah betul, gitu betul, kan betul. padahal dia Ditakut-takutin, kerja, padahal dia kerja. kan, makanya. Tapi ini ada hikmahnya loh, ya kan? Ya pandemik ini ada hikmahnya. Apa hikmahnya guys? Semakin hemat Ya satu itu pasti hemat. Kedua karena kan kita nggak nongkrong jadi hemat iya. banyak. Terus yang kedua itu masyarakat terutama diajari untuk lebih Bersih. kayak gitu. Betul. Terus lebih produktif lagi. Iya betul. Ya kan ada di Dalgombes, Dalgona ya. Ya, Dalgona. kopi Dalgona Dalgona Coffee, Coffee. walaupun aku gagal buatnya sih. Dalgona Coffee itu banyak orang-orang yang makin kreatif ternyata Iya. walaupun di rumah ya. Karena di rumah nganggur memicu kreativitas Betul, gimana terus kalau sih? kalian ini kayak akun gitu. Instagram Indra Bekti buat kalian yang musisi. Ah, Indra Lesmana, Indra Bekti sih. Indra Bekti yang Indra Putih presenter. Indra Indra Lesmana. Lesmana, Bo. Indra Kayak kalau kalian Lesmana. suka Instagraman, lihat Instagramnya Indra Lesmana ya. Keren sih, dia bikin apa istilahnya Itu tuh Instagram ya. salah Instagram. satu cara tuh kalau bersihin. Bersihin Ya, batuk pakai sibuk. bersin kan biasanya kita Biasanya kan, lihat. ya, Biasanya nih, ya enggak, itu namanya nggak tahu diri. Gitu ya, banyak cara lah pokoknya untuk menjaga diri kita sendiri kan. hati ya guys. Betul, hati-hati. Teman-teman disciple.
bukan hanya sehat rohani tapi sehat jasmani juga Jasmani. penting. Betul, betul, betul. Oke, thank you guys dan Cencen. Thank you juga Kak Bias.